Salat subuh berjamaah yang merupakan standar, yang merupakan tolak ukur seorang muslim, dia muslim yang baik ataupun tidak baik, itu dilihat dari salatnya, bil khusus salat subuh dan salat isya-nya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini semua insya Allah termasuk muslim-muslim yang istiqamah, sebagaimana tempat ini, masjid yang mulia ini namanya Al Istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua istiqamah hingga akhir hayat kita semua diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Masjid Al-Istiqamah, salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi yang berbagi ini lanjutan dari pertemuan yang ketiga. Amal-amal sebagai pelindung dan perisai dari syaitan. Ada beberapa amal yang sudah kita sampaikan, kurang lebih ada 9 amal yang kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya itu amalan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai kepada amalan yang ke-10, yakni membaca ayat kursi. Ayat kursi insyaallah kebanyakan di antara kita sudah hafal ya. Karenanya sebelum kita mulai membahas tentang ini, mari sama-sama kita baca ayat kursi ya, bareng-bareng baca ta'awud, kemudian kita baca sekali ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Inilah ayat kursi. Ayat kursi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang begitu sangat agung. Dalam dunia ruqyah dia dianggap sebagai ayat pamungkas. Mungkin kalau bicara tentang alat-alat perang, mungkin alat yang paling pamungkas, terakhir. Kalau ini sudah diledakkan, habis semuanya. Inilah ayat kursi kedudukannya di sisi Islam, di sisi Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang disebut dengan Abu Mungdir. Ya Aba Mungdir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai sahabatku Abu Mungdir, tahukah kamu ayat apakah ya dalam kitab Allah yang paling agung? Semua ayat agung jemaah, tidak ada ayat yang kecil, tidak ada satupun bisa dibandingkan dengan satu huruf dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran. Tapi dimaksud setiap segala sesuatu itu ada peringkatnya. Seperti manusia pun ada manusia biasa, ada manusia yang luar biasa. Hari pun ada sayyidnya, hari pun ada penghulunya. Penghulu hari adalah hari Jumat, penghulu bulan adalah hari Ramadan, hari Muharram, dan seterusnya. Malam pun ada penghulunya, malam Lailatul Qadar. Begitulah ayat-ayat juga demikian. Semuanya baik, semuanya agung, tetapi ada yang lebih agung di antara yang lainnya. Itu menurut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tanyakan kepada sahabat, ya Abu Mungdir, tahukah ayat apa dalam Al-Quran, dalam kitab Allah yang paling agung bersamamu? Seorang
sahabat ini mengatakan, Allah wa Rasulul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam? Tahukah ayat yang paling agung, yang paling besar yang saya tadi sampaikan dalam dunia peruqiyahan itu adalah ayat pamungkas. Itu harus terakhir dibaca kalau bisa. Senjata yang paling ampuh, ya. Ayat yang paling agung yang disebut dengan a'azam, yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah sahabat ini mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ya Aba Mundhir bahwa ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an yang paling agung adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dipukul dadanya sebagai tanda cinta dan kasih sayang dan dekatnya seorang pemimpin umat kepada rakyatnya. Wallahi la yanhanika ilmu Aba Mundhir. Ya Aba Mundhir, semoga Allah mudahkan memperoleh ilmu ya Aba Mundhir dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dari hadis yang sahih ini jemaah sekalian, maka para ulama mengatakan ayat agung, tetapi ayat di antara ayat-ayat yang teragung di antara yang lainnya adalah ayat kursi. Adalah ayat kursi. Maka dalam dunia peruqiyahan dikatakan ayat pamungkas. Dan ayat ini disunahkan untuk dibaca setiap hari pada 3 waktu. Setiap waktu mempunyai keutamaan tersendiri menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu saya mengingatkan, setiap sabda Rasul atau hadis Rasulullah atau disebut dengan sunnahnya Rasulullah adalah hak, wajib kita beriman, tidak boleh sedikit pun ragu dengan hadis tersebut. Ragu dengan hadisnya Rasul, maka kita masuk kepada jurang-jurang pinggiran-pinggiran Islam, bisa membawa kita kepada kekufuran, ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat kursi ini dibaca akan menjadi perisai diri kita, menjadi pelindung dengan izin Allah Ta'ala, sebagaimana melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca yang pertama adalah waktu setiap setelah salat 5 waktu. Ini penting. Tapi kan banyak bacanya 5 waktu kayak seperti ini tadi, kita kan banyak amalan yang kita harus utamakan. Habis itu kita ada kajian. Kalau dibaca semua nggak cukup waktunya. Maka kalau saya pilih amalan yang sedikit tapi pahalanya, utamanya luas. Itulah orang yang cerdas. Yang punya keutamaan yang menyeluruh, yang masuk di dalamnya. Kalau saya lebih pilih surat ayat kursi daripada yang lainnya. Itu yang paling penting. Baca ayat yang pendek, astagfirullah di kalian seterusnya, baru baca ayat kursi dan lain, atau Al-Fatihah juga boleh. Nanti kita akan bahas pada babnya. Apa keutamaannya? Diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Masyaallah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya, juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah mengatakan, "Man qara'a ayatul kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi, fi duburi kulli salatin, pada setiap selesai salat 5 waktu maktubatin. Sekali lagi saya sampaikan, saya terjemah ulang, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati, tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Orang yang membaca istiqomah ini tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga. Apa kata Rasulullah? Illa ayyamut, kecuali kematian yang menghalanginya. Maksudnya apa? Karena kita belum mati maka belum masuk surga. Ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah adalah shadiqul masduq, hak, benar dan dibenarkan, tidak boleh ragu sedikit pun. Masya Allah. Berkata Al-Imam, berkata para alim ulama kita tentang hadis ini, memang ada riwayat-riwayat yang dhaif, tetapi hadisnya begitu banyak dalam ilmu hadis itu. Kalau riwayatnya banyak, ya, dan rawi-rawi itu
lemahnya atau cacatnya bukan karena agama dan akidahnya, hanya karena hafalannya. Jika banyak riwayatnya, akan mengangkat riwayat tersebut menjadi hadis yang hasan atau bahkan sahih. Dan hadis ini itu misalnya. Artinya hadis ini memang ada riwayat-riwayat yang tidak sahih, tapi karena banyaknya riwayat, maka hadis ini menjadi sahih. Artinya bisa digunakan sebagai hujjah dalam syariat dan amalan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga jika kita istiqomah membaca ayat kursi setiap sholat, kecuali hanya satu, kematian. Maksudnya bagaimana menurut ulama? Apakah orang ini jika mati langsung masuk surga, atau nanti di hari kiamat dibangkitkan langsung masuk surga, la hisab wala azab? Itu menjadi pertanyaan perdebatan para alim ulama. Tetapi itu hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Itu hal yang detail tidak begitu penting. Intinya Rasulullah menyampaikan bahwa yang istiqomah membaca surat ayatul kursi setiap sholat 5 waktu maka dijamin surga. Tidaklah yang mengantara dia dan surga sebagai penghalang kecuali satu, kematian, karena kita belum mati. Artinya kalau orang dijamin surga udah otomatis, maka insya Allah di alam barzah, di alam kubur pun Allah akan melindunginya. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar pun Allah memuliakan kita sehingga kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang ringan, amalan yang sangat mudah, tapi perlu keistiqomahan dan keyakinan. Kalau kita selalu berpikir, aduh jangan-jangan habis sholat saya mati, jangan-jangan saya tidak sempat lagi sholat duhur, maka harus istiqomah. Secapek apapun, sesibuk apapun, maka sempatkan. Ya, setelah istighfar, zikir-zikir yang pendek, maka baca ayat kursi. Baca dengan benar ya. Kalau bisa baca dengan benar, kalau bisa dipahami makna itu lebih lagi ya, manfaatnya kepada kita luar biasa. Ini dari satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap kita diberikan taufik oleh Allah untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin, dan bisa diajarkan kepada anak cucu kita agar mengistiqomahkan baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Kalau berjamaah gimana? Berjamaah, mau sendiri dan seterusnya, maka dibaca. Ini hadis yang pertama. Kemudian waktu yang kedua yang dibaca pada ayat kursi ini adalah bagian dari zikir pagi dan petang atau pagi dan sore. Jadi ini menjadi wiridan. Jadi ayat kursi gunakan sebagai wiridan pagi dan sore. Apa dalilnya? Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Dinukilkan juga dalam kitab Tarhib wa Tarhib dan lain sebagainya. Ya. Imam Ahmad juga meriwayatkan. Hadisnya juga sahih. Ya, kalau ada yang bicara hadis yang dhaif, saya bilang hadisnya sahih. Menurut para ulama hadisnya sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'taha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiya wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbiha." Siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi hari, maka Allah akan melindunginya dari berbagai gangguan dan keburukan hingga petang hari. Dikata Rasulullah. Siapa yang membacanya ketika petang hari, maka ini sore hari, maka Allah akan melindunginya dari berbagai gangguan hingga pagi hari berikutnya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara gangguan adalah gangguan dari pengaruh syaitan, dari pengaruh hal-hal yang buruk. Maka Allah melindungi pembacanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya adalah potongan hadis ya. Hadis ini adalah potongan hadis yang agak cukup panjang. Yang agak cukup panjang, tapi itu intinya adalah di situ sebenarnya. Maka ini bagian menjadi wirid pagi dan sore hari. Maka biasakan, ya jangan lakukan apapun kecuali setelah zikir itu. Bagaimana caranya? Tapi kalau habis sholat, ini pertanyaan sering disampaikan, Ustaz, kalau habis sholat 5 waktu, contoh habis asar, kan habis asar berarti ada 2 hadis dong, habis sholat dan sore. Bagaimana cara bisa digabung jadi satu? Contohnya ya antum, kita zikir dulu, zikir pada sholat yang umum. Nah setelah selesai itu semua kita niatkan
ini niat untuk setelah salat asar dan niat untuk dibaca amalan zikir pagi dan sore. Jadi sekali amal 2 waktu kita dapat. Begitu juga ketika salat subuh, sekali baca langsung 2 niatnya. Untuk ba'da salat waktu, untuk ba'da salat 5 waktu, dan juga untuk amalan zikir pagi dan sore, masuk 2 kategori. Itu memudahkan kita. Dan Allah sangat luas rahmat Allah tidak menyempitkan. Terutama kalau mau dibaca masing-masing boleh, tidak masalah. Tapi kalau saya lebih pilih yang satu. Toh 1 kali amal dapat pahala 2 keuntungan besar. Ya, sebagaimana orang biasa puasa Senin Kemis, tiba-tiba pada waktu Kemisnya atau Seninnya jadwal waktu Ayamul Bait, boleh nggak diniatkan 2? Boleh, nggak ada masalah. Maka 2 dapat pahala. Contoh dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Anda masuk ke masjid, fala tajlis hatta tarka rakaatain, jangan Anda duduk kecuali Anda sholat 2 rakaat dulu. Tapi habis azan kan disunahkan qobliyah. Kita qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu? Itu pertanyaan besar secara fikih. Pertama kita harus tahu dulu bahwa istilah tahiyatul masjid itu bukan istilah dari Rasul. Jadi yang kita dengar istilah salat tahiyatul masjid itu bukan dari hadis, tapi itu penamaan dari para alim ulama fuqaha kita untuk memudahkan. Ini sholat kalau dilakukan mau masuk ke dalam masjid, ini sholat qobliyah, ini sholat ABC dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk pada teks hadis yang sahih, Rasul mengatakan hatta tarka rakaatain, sehingga Anda sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk pas kebetulan qobliyah, ya sudah qobliyah 2 rakaat. Niat juga untuk tahiyatul masjid di dalamnya masuknya, maka kita mendapatkan 2 pahala. Bagaimana kalau sudah iqamat, ya sudah langsung 4 rakaat bersama imam. Kan Rasul mengatakan minimal 2 rakaat, kita langsung 4 rakaat, maka sudah dapat di dalamnya pahala yang sama. Yang penting adalah apa, jemaah? Tahu ilmunya, itu yang paling penting. Karena amalan ilmu dengan ilmu tambah ilmu akan berbeda antara langit dengan bumi. Yang penting ilmunya, kita mempunyai ilmu dan keyakinan, itu yang kemudian membedakan amalan kita dengan amalan-amalan yang lain. Nah, ini kelihatan simpel sebenarnya ya. Simpel tapi pahalanya sangat besar. Baik, itu amalan istiqamah ya, yakni ayat kursi dibacakan setiap atau dibaca oleh kita pagi dan sore, menjadi bagian dari wirid-wirid zikir pagi dan sore yang sahih langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan bahwa hadis tadi itu adalah potongan hadis pendek karena itu intinya. Nah, saya bacakan teks hadis sempurnanya tentang hadis yang tadi kita bahas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, namanya Al-Hakim Mustadrak. Jadi ada 2 kitab yang riwayatnya itu beliau menukilkan khusus hadis-hadis dikumpulkan oleh beliau dari riwayat Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi sanad itu sanad dari mereka. Maksudnya begini, setiap hadis itu kan ada rawinya, namanya sanad hadis. Orang-orang yang dari seorang ulama sampai kepada Rasulullah. Ini rawi-rawi ini semua ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi hadis-hadisnya tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini amalan yang luar biasa hebat dan beratnya. Oleh Al-Imam Naisaburi dikumpulkan menjadi satu dalam satu kitab namanya Al-Mustadrak ya. Nah, salah satu hadisnya adalah hadis yang sedang kita bahas. Dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Annahu kana lahu jarun tamrun fakana yajidu yanqus." Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan dia punya 1 kantong korma yang disimpan, karena orang Arab, ya, apalagi orang-orang awal Arab dahulu, itu mereka makan pokoknya adalah korma. Mereka bisa bertahan tanpa apapun, yang penting ada korma. Karena dalam korma rajanya buah sebenarnya adalah korma. Dan kualitas korma terbaik tentunya di Madinah. Ya, walaupun di Amerika besar-besar, tapi tidak sehebat dan sebagus kualitasnya dengan korma Madinah. Nah, sahabat menyimpan korma dalam satu macam sependam keranjang begitu di rumahnya. Nah, ini Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku punya 1 keranjang korma, tapi saya perhatikan setiap hari kok kurang. Padahal nggak ada yang ngambil, nggak ada yang makan. Tidak ada yang ngambil, tidak ada yang makan. Kemudian beliau mengatakan, fahawarusuhu lailatan. Satu ketika aku coba menjaga, mengintip apa sih yang sebenarnya terjadi.
Maka aku berjaga-jaga di malam hari, ku intip dari jauhan. Fa'idha huwa bimisli gulam muhtalim fasallama alaihi faradda alaihi. Tiba-tiba aku mendapatkan ternyata ada yang datang seperti anak muda yang hampir balik. Ya, dari sisi fisik seperti anak muda, anak-anak yang hampir menjelang balik. Kemudian aku berikan salam, assalamualaikum. Dia katakan waalaikumsalam. Kemudian aku tanya, ajiniyun am insiyun? Kamu itu jin atau manusia? Karena tiba-tiba muncul, saya tidak kenal ya. Ini orang, kami nggak kenal, saya nggak kenal siapa Anda bukan keluarga saya, bukan ahli Madinah. Siapa Anda? Anda jin atau Anda manusia katanya. Ini hadisnya sahih. Faqala bal jinniyun. Bahkan aku jin. Aku jin wahai Syekh. Jin yang ngomong, ya berbicara langsung. Faqala arani yadak. Kalau gitu tunjukkan tanganmu. Tunjukkan kedua tanganmu ya. Artinya yadaka fa'arahu, ditunjukkan kedua tangannya. Faida yadun kalbun wa sya'ru kalb. Ternyata badannya badan manusia, tangannya anjing, dan ada bulu-bulu kayak bulu-bulu anjing. Bayang kira-kira cuma malam-malam kita bangun ada orang begitu. Ini sahabat ya radhiyallahu anhum. Faqala hakada khuliqal jin, apakah begini ya fisiknya jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan Ubay bin Ka'ab. Faqal laqad alimtal jinna innahu laysa fihim rajulun ashaddu minni. Bahkan kamu telah tahu bagaimana jin. Kau tahu lebih fahamlah ilmunya. Bahkan ada orang yang lebih dahsyat, mengerikan daripada saya fisiknya. Itu kata si jin tersebut. Kalau maja'akabi, kalau begitu kenapa Anda kemari? Jangan-jangan kamu yang ngambil kurma saya tiap hari? Ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Faqala amba'ana annaka tuhibbu sadaqah faji'na nusibu min ta'amik. Iya betul. Saya dengar berita bahwa kamu adalah orang yang suka bersedekah. Makanya saya datang kemari tiap hari untuk mendapatkan bagian dari makananmu. Karena kami tahu Anda orang baik. Anda orang baik. Sampai jin pun datang ya minta sedekah. Masya Allah. Kala fayujiruna minka. Kalau begitu, kalau begitu bagaimana caranya supaya kami terlindung daripada kalian? Para jin. Kala taqra ayatul kursi min suratil Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, di dalamnya ada surat ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Qala na'am. Oh begitu ya. Qala fa idza qara'taha, kalau kau baca dia di pagi hari, engkau akan dijaga oleh Allah daripada kami dari segala gangguan sampai sore hari. Jika engkau membaca di sore hari, maka Allah menjagamu sampai pagi hari berikutnya. Maka di pagi hari, ini kejadian kalau malam. Ini kejadian malam, memang mereka biasa datangnya malam. Di pagi hari setelah salat subuh, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu bidzalika. Kemudian ku beritakan hal tersebut, ku kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shadaqal khabis. Benar si pendusta tersebut. Dia tukang dusta, dia jahat, tapi benar perkataannya. Benar perkataannya. Nah, ini hadis lengkapnya jemaah sekalian. Nah, ini membuktikan kepada kita, mereka sendiri mengakui bahwa ayat kursi ini adalah ayat pamungkas, penjaga dan pelindung yang Allah hadiahkan, ini nikmat dari Allah sebenarnya yang Allah berikan kepada kita semua. Sayang kalau kita tidak amalkan semua. Tapi memang perlu keyakinan. Ya, perlu keyakinan. Maka meruqyah itu sebenarnya nggak perlu orang lain, sendiri pun bisa. Ya. Sendiri pun bisa, tapi kadang-kadang orang datang, kan Bapak kalau kita tanya, Bapak kenapa nggak meruqyah sendiri? Kayaknya nggak mantep deh kalau meruqyah sendiri. Padahal sama saja. Qur'annya sama, ayatnya sama, hanya keyakinannya yang memang kita perlu mantapkan. Yakin betul jemaah sekalian. Dan ini hadiah dari Allah, ini nikmat dari Allah yang banyak orang tidak menyadari dan tidak meyakininya. Ini penting ya. Maka ayat kursi bagian dari amalan yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim, walaupun tidak wajib, tetapi harus. Kalau kita merasa perlu, maka kita harus istiqamah. Baik, ini di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah dibaca sebelum tidur. Jadi usahakan secapek-capek apapun kita ya. Mungkin amalan yang lain
ya 30 nggak sempat, ini nggak sempat ya, maka minimal ayat kursi dibaca. Minimal ayat kursi dibaca. Bagaimana caranya? Baca dulu ya sebelum tidur. Ketika sudah berada di tempat tidur kita baca. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana tadi kita baca, tiupkan 3 kali ke tangan. Tiupkan ya, seperti kita meludah tapi bukan meludah. Meniup tapi kayak ada airnya pecah-pecah dikit. Kemudian usap seluruh badan, kecuali kubul dan dubul. Bagian kemaluan dan bagian belakang jangan disentuh ya. Seluruh tubuh silahkan. Ada sebagian ulama jangan juga di telapak kaki, yang lainnya boleh disentuh. Diusapkan semua, itu namanya istilahnya mandi ayat. Nah, yang terpenting adalah ayat kursi. Ini terutama bagi traveling, bagi orang-orang yang punya tugas jauh-jauh, bagi para bagi para angkatan yang sering tugas jauh-jauh daerah baru, ini penting. Ini pelindung yang Allah hadiahkan melalui lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak kejadian yang luar biasa jemaah yang menimpa saya. Kalau kita berdakwah bisa kemana-mana. Dan ujian seperti ini sangat-sangat luar biasa. Ini perisai bagi setiap kita. Perisai bagi setiap kita. Dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu jadi wali-wali yang sebagaimana orang kita. Ini kita semua wali, asal ini diamalkan dengan istiqamah dan penuh keyakinan. Itu paling penting. Baik, itu khulasahnya. Bagaimana hadisnya? Kita lihat hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan aku, ya, Nabi Muhammad memerintahkan aku untuk menjaga gudang. Jadi gudang isinya adalah barang-barang atau harta yang dikumpulkan dari zakat ataupun sedekah. Sebelum dibagikan kaum muslimin jadi punya gudang khusus. Ya, baitul mal lah istilahnya, baitul mal, dan harus dijaga dijaga. Nah, ketika satu malam, ini saya singkatnya saja, ketika satu malam beliau menjaga, tiba-tiba ada yang datang. Diintip oleh Abu Hurairah, ini kisahnya mirip dengan yang pertama. Tapi kalau itu rumah pribadi, ini baitul mal. Datang dan mengambil barang tersebut. Ya, bentuknya seorang manusia. Seorang manusia laki-laki ditangkap oleh Abu Hurairah. Siapa kamu? Mau kemana kamu? Dikatakan, lepaskan aku ya Abu Hurairah. Saya perlu makanan ini. Saya perlu makanan ini. Saya punya anak, punya istri, punya keperluan, pada kelaparan. Izinkan aku. Saya besok nggak kembali. Benar nggak kembali? Saya nggak kembali. Ya sudah, dilepas. Paginya diceritakan kepada Rasulullah SAW. Sebelum Abu Hurairah bercerita, Rasulullah bertanya, maaf, bagaimana dengan tawananmu ya Abu Hurairah? Rasulullah belum diceritakan, tapi Rasulullah bertanya, bagaimana dengan tawananmu tadi malam ya Abu Hurairah? Ya, Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Akhirnya kalau Rasulullah tahu, ya kan saya diberitahu oleh Jibril, dikisahkan A, B, C, D, dan dia janji gak akan kembali ya Rasulullah. Tadinya mau saya laporkan kepada kamu, dia bilang jangan, saya mohon, karena saya punya anak dan istri kelaparan. Saya janji besok gak kembali. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'innahu saya'ud, dia akan kembali besok malam. Dan ternyata dia datang lagi, ditangkap lagi. Dia mengucapkan hal yang sama lagi. Pagi harinya ditanya lagi Abu Hurairah lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun mengatakan besok dia akan datang lagi. Hari yang ketiga Abu Hurairah ditangkap dan tidak dilepaskan. Hari yang ketiga oleh Abu Hurairah ditangkap dan tidak dilepaskan. Dia katakan, dia mohon jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Saya tidak berani, saya takut. Tapi saya akan ajarkan. Kalau kamu mau ajarkan satu ajaran, satu amalan, jika kau baca, maka kami tidak mampu lagi datang kemari. Ya. Da'ni wa'allimaka kalimatin yang fa'uqallahu biha. Itu si setan ini bilang, lepaskan aku ya Abu Hurairah, jangan kau bawa aku, kalau laporkan aku kepada Nabi Muhammad SAW, akan ku ajarkan satu kalimat. Ya. Akan ku ajarkan satu kalimat, jika kau baca itu maka engkau tidak akan didatangi oleh kami, oleh aku. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut. Qultu ma huwa, apa itu? Qal idza awaita ila firashik. Ini kata syaitan, jika engkau ingin tidur, sudah berada di atas tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Dalam riwayat Rasulullah, dalam yang lain, kemudian ditiupkan ya, sebagaimana tadi di telapak tangan, diusapkan seluruh tubuh kita. Dalam riwayat
Apa kata syaitan? Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka ketika kau baca itu, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu sampai pagi hari. Wala yaqrabannaka syaitanun. Tidak seorang pun syaitan, jin jahat yang mendekati tempatmu atau wilayahmu. Ini kata syaitan. Ini kata syaitan. Ini hadis ini ucapan syaitan, tetapi hakikatnya hadisnya Rasul. Ini dalam ilmu hadis, sesuatu yang diucapkan siapapun di zaman Rasulullah, Rasulullah mengetahuinya. Walaupun itu bukan ucapan Rasulullah, tapi itu hakikatnya hadis Rasul, karena Rasulullah menyetujui itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada hadis. Kemudian di pagi hari aku datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sebagaimana hari pertama dan kedua, sebelum aku bercerita, Rasulullah bertanya, ma fa'ala asiruka al-barihah? Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam ya Abu Hurairah? Kemudian aku diceritakanlah kisah yang tadi itu. Ya Rasulullah, dia yang ketiga kali berjanji. Dia takut mau datang kepada kamu, dan dia mohon untuk aku lepaskan, dan dia mengajarkan satu amalan, yaitu ayat kursi. Bagaimana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innahu qad sadaqaq wa huwa qudubun. Betul, dia pendusta, tapi dia benar. Dia benar dalam ucapannya kepadamu yang tadi malam itu, ya, tentang keutamaan ayat kursi, tetapi dia tukang bohong. Ini dalil bahwa tukang bohong kadang-kadang benar juga. Ya, kadang-kadang benar. Ya. Ta'lam tuhatibu mundu salasal layalin. Ya Abu Hurairah, apakah kau tahu selama 3 hari ini kau berbicara, kau tangkap berdialog dengan orang tersebut? Siapa dia Abu Hurairah? Dikatakan, aku tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, daka syaitanun, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Dan ini amalan jemaah sekalian, ya, amalan simple dan pendek, tetapi punya keutamaan yang sangat luar biasa. Maka Allah akan menjaga kita, ya, menjaga kita dari mereka dan juga dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa, kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tinggalkan ayat kursi sebelum tidur, ya. Perlu dengan keyakinan, biasakan secapek apapun, biasakan, ya. Biasakan, maka insya Allah Taala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin, ya, dengan jaminan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya pun sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, dari 3 atau 2 hadis, terutama yang 2 poin terakhir ini cuma sekalian, maka ada beberapa catatan, ya, tentang kehidupan syaitan. Yang pertama, ternyata syaitan atau jin, ya, syaitan itu adalah sifat, jin itu nama makhluknya. Sebagaimana manusia, jin itu adalah makhluk yang tidak kelihatan. Kalau jin jahat namanya syaitan. Makanya manusia jahat pun namanya syaitan. Mereka ternyata bisa makan dan minum, dan mereka juga suka makanan-makanan manusia. Mereka juga suka makanan-makanan manusia. Karena makanya pada pelajaran sebelumnya, ketika malam hari sebelum kita tidur, tempat makanan ditutup dengan membaca bismillah, tempat minum ditutup dengan membaca bismillah, rumah dikunci ditutup dengan membaca bismillah. Mereka tidak mampu membuka apapun yang disebutkan nama Allah di atas tempat tersebut. Ini namanya perisai yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ini perkara-perkara yang sepele kelihatannya, tapi punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Pengaruh juga pada kepribadian kita. Orang yang biasa menjaga hal-hal yang kecil ini, maka yang besar pun akan menjaga. Akan berbeda suasana rumah kita nanti. Tapi kalau orang kita biasa teledor begitu, abai semuanya, ya sudah, maka itu bagian mereka masuk, mengganggu. Karena mereka banyak di mana-mana. Walaupun mereka bukan urusan kita, tapi mereka memang diciptakan oleh Allah. Satu di antaranya hikmahnya adalah apa? Untuk mengganggu manusia, untuk menggoda manusia. Apakah kita mau bertamasuk pada agama ataupun tidak, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad ataupun tidak. Jadi untuk mengamalkan begini nggak perlu jadi wali-wali. Ini kita semua jadi wali jika kita mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka kembali kepada catatan tadi, ada beberapa catatan penting terkait dengan kehidupan mereka. Yang pertama, mereka makan dan minum. Mereka punya anak dan istri, dan anak mereka banyak-banyak. Anak mereka banyak-banyak, ya, punya anak dan istri. Kemudian mereka bisa merubah diri mereka bentuk manusia. Sebagaimana tadi hadis yang pertama,
Ya, hadis Ubay bin Ka'ab, ya, berubah dirinya seperti manusia. Hadis Abu Hurairah juga sama, merubah dirinya dengan izin Allah pastinya dalam bentuk manusia. Ini harus kita pahami. Pertanyaannya, apakah sekarang bisa jadi? Sekarang pun bisa jadi. Karena mereka bersama kita hidup di mana-mana. Bahkan yang menghuni jagat raya alam semesta ini sebelum manusia, yang pertama kali adalah mereka. Ini dalam ilmu, ya, kita yang membahas khusus tentang masalah ini. Makanya kalau kita lihat ketika Allah berbicara tentang kenapa Allah menciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, kecuali untuk menyembah aku, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah sebutkan dulu jin baru manusia. Itu bukan tanpa makna, jemaah sekalian. Itu ada makna rahasia. Kenapa? Oh, ternyata yang memenuhi dunia ini dulu adalah kaum jin sebelum manusia. Jadi mereka tidak taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diusir, sehingga mereka rata-rata tempat markasnya, ya, markas sebesarnya di wilayah pesisir pantai dan di wilayah pegunungan. Makanya kita lihat kesyirikan, hal-hal yang jauh di beragama rata-rata terjadi di wilayah pantai dan pegunungan, dan Indonesia adalah tempatnya. Indonesia adalah tempatnya, dan tidaklah musibah yang terjadi dimanapun, satu di antara penyebabnya akan ada kesyirikan, dosa besar yang terjadi di tempat tersebut. Nah, ini menjadi catatan bersama. Nah, kembali kepada ayat. Nah, di sini Allah mengisyaratkan, jadi mereka ada dulu sebelum kita, jemaah sekalian. Mereka ada dulu sebelum kita. Mereka banyak, makanya kita perlu memperisai diri kita. Ya, perlu memperisai diri kita, memager. Saya pernah diminta, Ustaz tolong ke rumah saya datang ke sana silaturahmi. Saya pikir mau diajak makan, yang makan spesial, ternyata disuruh magerin rumah. Magerin pakai apa? Saya bukan tukang besi, Pak. Saya bilang, tolong dibagirin rumah saya, Ustaz. Kayaknya saya nggak enak banget di rumah. Maksudnya dibagi, saya bukan tukang besi, Pak. Saya bukan tukang, nggak bisa magerin. Maksudnya dikasih amalan, saya bilang. Kalau amalan mah masing-masing, saya bilang. Ya, amalnya tadi itu yang sudah kita baca. Masuk rumah dengan salam dan doa. Pagi dan sore kita amal. Itulah pagar rumah kita, jemaah sekalian. Itulah pagar rumah kita. Pagar hakiki seorang muslim adalah amalan-amalan yang sesuai dengan arahan dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua, mereka juga bisa berubah menjadi hewan. Jadi mereka akan merubah dirinya dengan izin Allah, hewan. Apa hadisnya? Di antaranya dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna bil Madinah nafara minal jin qad aslamu. Di Madinah, di wilayah Madinah, di daerah pegunungan kanan kirinya, banyak jin yang telah masuk Islam. Jadi mereka pun sama tugasnya sebagaimana manusia beribadah kepada Allah. Mereka masuk Islam. Qad aslamu. Faman ra'a syai'an, barang siapa yang di antara kalian melihat di rumahnya ada ular masuk. Ini kadang-kadang bentuknya ular, ini salah satunya ular, bukan harus ular, salah satunya ular masuk ke dalam rumah, falyu'dzan lahu tsalasan, ya. Maka izinkan sampai 3 kali atau 3 hari dalam hadis yang lain. Maksudnya begini, kalau dia datang ada ular tiba-tiba kan di komplek, kayaknya kan aneh gitu kalau ada ular masuk. Hutan juga bukan, ya kan? Oh, tiba-tiba ada di depan teras atau di rumah, usir. Datang lagi 3 hari, usir lagi. 2 hari, 3. Kalau udah 3 hari boleh dibunuh, itu kata Rasulullah. Bunuh, nggak ada masalah. Bunuh. Atau kita usir 3 kali, dia nggak mau pergi, bunuh, tidak ada masalah. Kalau dia syaitan, dia akan lari. Kalau dia syaitan, dia akan lari. Ya, jadi karena ular ini kadang-kadang perwujudan dari jin, dari syaitan, ya, dari jin jahat. Tapi biasanya mereka jin jahat, ya, makanya diusir. Dan nggak perlu takut, ya. Tidak perlu takut kalau kita suatu ketika, ya, waktu masih aktif dalam dunia ruqyah, malam-malam zaman sekali mau bangun tahajud, mau bangun tahajud tiba-tiba di depan kamar king cobra, tidak masuk akal, dianggrek lokal. Dari mana datangnya kira-kira? Di dalam rumah, cuma kekunci. Nah, saya teringat hadis ini. Saya 3 kali saya tahu, setelah 3 kali saya tahu Anda itu bukan ular, tapi Anda ada makhluk lain, jangan yang manusia. Nggak mau pergi, bunuh dia. Bunuh, buang aja, ya, sambil buang, baca ayat kursi, selesai. Insya Allah tidak ada masalah, tidak perlu takut, tidak perlu ada ritual khusus, karena ini ada hadis yang di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting,
penting ya, ini penting. Dimanapun ya, dimanapun ini penting. Al-Imam Nawawi mengatakan, wa ma'nahu idza lam yadhhab bi indari alimtum annahu laysa min awamil buyut. Kalau diusir dia tidak mau pergi ya. Kalau diusir dia tidak mau pergi, maka itu ya bagian dari kaum mereka, maka boleh kalian bunuh dan kalian tidak berdosa ya, boleh kalian bunuh dan tidak berdosa. Apakah hanya dalam bentuk ular yang lain, kadang-kadang anjing hitam dan seterusnya banyak ya hal ini dalam terjadi. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya, dan mereka itu bukan hanya merubah diri dan mengganggu manusia, bahkan terkadang membantu musuh Allah. Mereka membantu musuh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dan dalam kisah-kisah cukup banyak. Di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan Rasulullah mau hijrah. Ketika Rasulullah melakukan baiat Aqabah. Jadi orang-orang Madinah yang masuk Islam dibaiat Rasulullah di musim haji di Mina. Dalam kondisi tengah malam, maksudnya supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir, biar tidak timbul masalah, menghindari masalah. Setelah selesai, tiba-tiba ada yang memberitahukan orang-orang Quraisy, berteriak, "Ayo orang Quraisy, ketahuilah ada di antara orang Ansor yang telah bersepakat dengan musuh kalian, mau menghabisi kalian." Itu ternyata syaitan itu. Bahkan dalam riwayat itu iblis, tapi dalam riwayat itu syaitan wilayah Mina. Jadi syaitan akan membantu musuh-musuh Allah dalam peperangan dalam beberapa sirah nabawiyah. Bahkan mereka menyerupai seseorang, dia yang paling vokal ya, pokoknya habisi Muhammad, habisi orang Islam. Tapi ketika terjadi pertempuran, dialah orang pertama kali yang lari meninggalkan medan pertempuran. Ditanya dalam Quran, ini bahkan disebutkan dalam Quran, kenapa kamu lari fulan? Apa katanya? Ini arama la tarun, aku melihat yang kalian tidak lihat, katanya. Aku melihat kalau pertempuran umat Islam lillahi ta'ala, malaikat turun. Aku paling takut dengan malaikat, maka dia lari. Dalam riwayat bahkan dia lari terbirit-birit sampai nyemplungkan dirinya ke lautan. Jadi mereka ini penakut hakikatnya jemaah sekalian. Mereka ini penakut. Jika kita konsisten dan komitmen pada agama kita, maka tidak perlu takut dengan mereka. Jangan pernah ditakut-takuti anak-anak kita. Awas ada setan, awas ada hantu, jangan. Jadi kita telah sadar tidak sadar menanamkan akidah yang rusak, yang sesat pada diri kita, bahwa setan itu hebat, setan punya pengaruh, jin itu hebat. Tidak, mereka lemah, mereka lebih penakut daripada kita yang takut. Apa buktinya? Mereka nggak berani muncul di sini sekarang. Kalau mereka pemberani, dia akan datang kembali. Tapi nggak berani, kenapa? Karena mereka memang penakut. Jadi tidak perlu takut. Jadi mereka menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, mereka juga punya kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, kisah Nabi Sulaiman dan seterusnya itu banyak ya. Dan mereka juga punya pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Dalam Quran ya. Dalam Quran dalam beberapa ayat diterangkan ya dalam bab ini tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam memperkerjakan mereka ya. Ada yang jadikan untuk membangun bangunan yang besar ya, bangunan-bangunan yang luar biasa, bahkan membuat sumur, membuat danau, membuat segala hal. Itu bisa dilakukan oleh mereka dengan izin Allah pastinya, dan Quran telah mengenas tentang masalah seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang ganjal di zaman dahulu ya, membangun sesuatu yang nggak bisa dibangun oleh manusia, kemungkinan yang besar mereka menggunakan kekuatan dari makhluk-makhluk ini. Dan ini ada Qurannya jemaah ya, secara ikhtisar, secara kesimpulan saya sebutkan. Jadi ada, dan mereka belum bisa berpindah cepat ya, berpindah cepat. Dalam Quran ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam memindahkan istananya Ratu Yaman, Balqis atau Bilqis. Nabi Sulaiman kan menawarkan kepada majelisnya, dan ahli majelisnya di situ ada manusia, ada hewan, ada jin. Apa katanya? Berkata Ifrit, qala Ifritun minal jin. Berkata Ifrit ya dari jin, dan dia Ifrit yang cerdas, yang pintar. Ana atiyaka bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Raja Islam, wahai Raja Sulaiman ya, saya akan pindahkan singgasana Balqis ini sebelum kamu berdiri dari tempatmu. Kekuatan mana hari
ini jemaah, ya, kekuatan teknologi mana mampu memindahkan singgah sana dari negara satu ke negara yang lain dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik tidak ada dilakukan oleh Ifrit. Tapi dia kalah dengan seorang ulama dari manusia, ya, dengan ahlul ilm. Dia katakan, ya Nabi Sulaiman, kupindahkan sebelum kamu berkedip mata, tiba-tiba sudah ada. Jadi intinya secanggih-canggihnya jin dan syaitan masih kalah dengan manusia. Masih kalah dengan manusia. Ini kisahnya panjang, ya, dibahas tentunya pada tafsir lah, bukan bab kita. Kalau kita hanya menukilkan, ya, kita hanya menukilkan. Dan mereka jemaah sekalian, dahulu dibiarkan oleh Allah untuk sampai ke langitnya Allah, sampai tembus ke dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengapa? Mengambil sebagian potongan wahyu. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka pintu langit dunia ada penjaganya. Ya, ada penjaganya, sehingga ketika mereka sudah naik ke atas langit untuk mencuri wahyu, potongan-potongan, maka sebelum mereka mendengar akan dilempar oleh api. Itulah Syihab, itulah meteor bentuknya hari ini. Itu lemparan secara Quran, secara perspektif Quran, itu adalah lemparan malaikat atas perintah Allah kepada syaitan yang mencuri wahyu. Kemudian sebelum mereka mati langsung disampaikan kepada yang di bawahnya ke bawahnya sampai ke dukun. Jadi dukun itu adalah perpanjangan tangan dari syaitan. Maka ada yang benarnya kadang-kadang, tapi Rasulullah mengatakan dalam hadis, satu yang benar ditambahin 1000 kebohongan. Ya, satu yang benar tapi ditambahin 1000 kebohongan. Ya, jadi mereka dulu, ya, punya teknologi yang sangat canggih sampai menembus langit dunia sana. Dan ini luar biasa. Padahal dunia dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Tapi mereka bisa tembus. Artinya mereka punya teknologi yang sangat canggih, luar biasa. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dilarang oleh Islam mendatangi dukun, walaupun gelarnya orang pinter, kiai. Rasulullah mengatakan ini sebagai penutup, ya, insyaallah taala. 5 menit. Oke, ini sebagai penutup, ya, closingnya untuk amalan ini adalah kenapa begitu Islam sangat keras melarang umatnya untuk mendatangi mereka. Rasulullah mengatakan, man ata arrafan, dalam riwayat kahinan, barang siapa mendatangi orang pintar, orang tukang dukun apapun namanya, apa kata? Mendatangi saja, niat untuk berobat, ya, niat untuk berobat. Di sini niatnya paling penting, niat untuk berobat, niat untuk dakwah beda. Apa kata Nabi Muhammad? Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, jemaah. Mendatangi doang. Kenapa? Kita tadi tahu bagaimana mereka, ya, kerjaannya. Itu kalau mendatangi, bagaimana kalau duduk bertanya dan membenarkan? Ada hadisnya lagi. Riwayat Imam Hakim dan hadisnya sahih Imam Ahmad juga. Man atta arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul. Barang siapa yang datang kepada mereka, bertanya konsultasi dan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh si dukun itu, apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima anzala ala Muhammadin, dia telah kufur, telah kafir hakikatnya dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalika. Ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka interaksinya dengan jin yang dilarang oleh Allah taala. Maka siapapun pernah melakukan taubat. Taubatnya bagaimana? Akui bahwa itu salah, doa kepada Allah, tidak pernah kembali lagi dan jangan diulang lagi. Itu taubatnya seperti itu. Ya, taubatnya seperti itu. Mungkin di antara kita namanya dulu kita gak paham, tidak mengerti agama. Yang penting sembuh. Kan sudah capek dengan sakit, datanglah ke sana kemari, bukan disembuhkan malah nambah, jemaah sekalian. Dosa akhirat sampai ke akhirat dan kesusahan di dunia. Kenapa? Karena mereka hakikatnya ditipu oleh syaitan, tapi para dukun tidak tahu kalau mereka ditipu. Terakhir, dan mereka tidak bisa berinteraksi dengan jin, dengan makhluk-makhluk ini kecuali telah melakukan satu kesyirikan minimal. Itu yang harus kita yakini. Tidak mungkin mereka mau, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh dukun kecuali si dukun tersebut telah berbuat kesyirikan yang mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah satu
kesyirikan. Bahasanya panjang lebar tapi cukup kifayah dengan kalimat tersebut insyaallah. Semoga Allah taala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga jemaah kita, jaga bangsa ini pada kesyirikan, karena kesyirikan adalah sebab utama datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhiratnya Allah. Na'udzubillahi min dzalika. Demikian, semoga bermanfaat pada pagi yang berbahagia ini.